Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji analisis Cummins Cluster menggunakan aplikasi SPSS. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji analisis Cummins Cluster menggunakan aplikasi SPSS, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis cluster. Jadi, analisis cluster adalah teknik statistik yang berguna untuk mengelompokkan objek ataupun variabel ke dalam beberapa kelompok tertentu, di mana setiap objek atau variabel yang terbentuk memiliki sifat dan karakteristik yang berdekatan. Pada praktiknya, analisis cluster digunakan untuk segmentasi sejumlah konsumen atau responden ke dalam beberapa kelompok klaster, berdasarkan kemiripan sejumlah atribut yang didefinisikan. Nah, tujuan dilakukannya analisis cluster yang pertama adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Dengan demikian, ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai satu homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu klaster. Yang kedua, heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Jika ditinjau dari metode pengelompokannya, analisis cluster memiliki dua metode, yaitu satu metode hierarki. Metode ini digunakan untuk mencari struktur pengelompokan dari objek-objek. Jadi, hasil pengelompokannya disajikan secara hierarki atau berjenjang. Metode hierarki ini terdiri dari dua cara, yaitu satu penggabungan atau aglomeratif. Cara ini digunakan jika masing-masing objek dianggap satu kelompok. Kemudian, antar kelompok yang jaraknya berdekatan bergabung menjadi satu kelompok. Yang kedua, pemecahan atau divis. Cara ini digunakan jika pada awalnya semua objek berada dalam satu kelompok. Setelah itu, sifat paling beda dipisahkan dan membentuk satu kelompok yang lain. Proses tersebut berlanjut sampai semua objek tersebut masing-masing membentuk satu kelompok. Yang kedua ada metode non-hierarki atau Cummins cluster. Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisipasi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisipasi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, misalnya seperti 2, 3, atau yang lainnya. Setelah jumlah klaster ditentukan, maka proses klaster dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut Cummins cluster. Cummins cluster sangat efektif dan efisien jika digunakan untuk mengelompokkan objek yang berjumlah besar. Nah, itu tadi sedikit tentang analisis cluster. Kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus mempersiapkan data kita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita beralih ke langkah-langkah menguji Cummins cluster menggunakan SPSS, hal yang pertama kita butuhkan adalah sebuah data yang akan kita uji. Di sini saya memiliki 30 data responden. Saya akan menguji kualitas produk sabun dengan menggunakan 6 variabel, yaitu yang pertama ada wangi, kemudian harga, bersih, kemasan, ketahanan, dan ukuran. Nah, untuk mempermudah nanti kita memindahkan data ini ke aplikasi SPSS, kita membutuhkan bantuan Microsoft Office. Nah, di sini kita ketik dulu untuk nama responden. Berikutnya variabel wangi. Setelah itu variabel
harga. Berikutnya ada variabel bersih. Selanjutnya variabel ketahanan, kemasan, dan yang terakhir ukuran. Nah, tadi data yang di Word kita pindahkan, kita copy dulu. Lalu kita pindah, Nah, setelah itu kita bisa mulai beralih ke SPSS. Nah, di sini untuk mempersiapkan data kita, untuk menginput data, kita klik dulu variabel view. Kemudian pada tabel name ini kita isi dengan variabel X1 terlebih dahulu. X1, X2. Ini disesuaikan dengan seberapa banyak variabel yang teman-teman gunakan, karena di sini saya menggunakan 6 variabel dan 1 untuk nama responden, maka di sini saya akan membuat sampai X7. Nah, untuk di column type pada bagian X1, karena di sini nanti akan saya isi nama responden, maka pada variabel type-nya saya akan menggantinya menjadi string. Kemudian saya menggunakan 8 karakter dan lalu klik OK. Nah, pada kolom desimal saya tidak akan menonaktifkan desimalnya. Kemudian kita langsung beralih ke label. Nah, di label untuk X1 ini akan saya gunakan untuk menuliskan nama responden. Kemudian untuk X2-nya variabel wangi. Kemudian variabel harga. Berikutnya bersih. Setelah itu ketahanan, kemasan, dan yang terakhir ukuran. Pada bagian align, saya akan menggantinya menjadi center kecuali untuk kolom nama responden nanti. Nah, berikutnya saya akan untuk bagian measure, saya akan mengubahnya menjadi keseluruhan menjadi nominal. Setelah semua sudah selesai, maka kita siap untuk menginput data kita. Kita kembali ke data view. Nah, di sini kita buka Excel kita, lalu kita copy pada bagian data yang akan kita gunakan. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, kan seperti ini. Ini tadi karena saya tidak mematikan desimal, maka dia berubah menjadi seperti ini. Langkah yang pertama untuk menguji Cummins cluster, kita klik Analyze, kemudian klik Classify dan Cummins cluster. Nah, untuk bagian responden, kita pindahkan ke label cases, dan untuk variabel ini kita pindahkan ke kolom variabel. Pada number of cluster, saya hanya membaginya menjadi 2 cluster saja. Kemudian kita klik save, lalu kita centang cluster membership, kemudian klik continue. Setelah itu kita klik option. Nah, di option ini kita centang ANOVA table, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, akan terlihat output sebagai berikut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu tabel final cluster center, kemudian tabel ANOVA, dan yang terakhir itu number of cases in each cluster. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada tabel final cluster centers. Di sini kita akan melihat apakah variabel ini
berada di klaster 1 atau di klaster 2. Cara melihatnya adalah kita lihat mana nilai yang paling besar. Misalnya pada variabel wangi ini, di klaster 1 sebesar 5,50 dan di klaster 2 sebesar 2,94. Maka variabel wangi termasuk pada klaster 1. Untuk klaster harga, di klaster 1 sebesar 3,71 dan klaster 2 5,31. Maka variabel harga termasuk di klaster 2. Untuk bersih, pada klaster 1 bernilai 4,79 dan klaster 2 3,00. Maka variabel bersih masuk ke dalam klaster 1. Untuk ketahanan di klaster 1 bernilai 3,57 dan klaster 2 4,38. Maka variabel ketahanan berada pada klaster 2. Nah, selanjutnya untuk variabel kemasan, di klaster 1 bernilai 2,43 dan di klaster 2 bernilai 4,31. Maka variabel kemasan termasuk ke dalam klaster 2. Yang terakhir ada variabel ukuran. Pada klaster 1 bernilai 4,00 dan pada klaster 2 bernilai 4,31. Maka variabel ukuran termasuk ke dalam klaster 2. Berikutnya kita lihat ujian NOVA. Pada ujian NOVA ini kita akan melihat apakah variabel ini signifikan untuk membedakan antara klaster 1 dengan klaster 2. Nah, sebuah variabel dikatakan signifikan apabila nilainya lebih kecil dari 0,50. Untuk variabel wangi, variabel ini dikatakan signifikan dapat membedakan klaster 1 dengan klaster 2 karena nilai signifikannya 0,000. Untuk variabel harga, variabel ini juga dapat dikatakan signifikan untuk membedakan klaster 1 dengan klaster 2 karena nilai signifikannya itu sebesar 0,001. Berikutnya, untuk variabel bersih, variabel ini dikatakan signifikan membedakan klaster 1 dengan klaster 2 karena nilai signifikannya sebesar 0,001. Berikutnya kita lihat pada variabel ketahanan. Variabel ketahanan memiliki nilai signifikan 0,142. Itu berarti ketahanan signifikan untuk membedakan klaster 1 dengan klaster 2. Selanjutnya ada variabel kemasan. Variabel kemasan memiliki nilai signifikansi 0,001. Variabel kemasan juga termasuk dapat membedakan antara klaster 1 dengan klaster 2. Yang terakhir ada variabel ukuran. Variabel ukuran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,602. Variabel ini dikatakan tidak signifikan untuk membedakan klaster 1 dengan klaster 2 karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,50. Pada number of cases in each cluster, kita akan melihat berapa banyak data responden yang masuk ke dalam klaster 1 dan klaster 2. Untuk klaster 1, terdapat sebanyak 14 data responden yang masuk ke dalam klaster 1 dan 16 data responden yang masuk ke dalam klaster 2. Maka kesimpulannya adalah klaster 1 terdiri dari variabel wangi dan bersih, kemudian pada klaster 2 terdiri dari variabel harga, ketahanan, dan kemasan. Maka untuk responden pada klaster 1, mereka lebih mementingkan sabun yang wangi dan bersih. Sementara pada klaster 2, responden lebih mementingkan produk sabun dengan harga, ketahanan, dan kemasannya. Itu dia tadi langkah-langkah menguji K- cluster menggunakan aplikasi SPSS, dan berikut juga penjelasan dari tabel output yang sudah kita lakukan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.